Di sini kita akan membongkar apa ya yang menjadi sebab orang yang kerasukan itu sulit di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam, mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang kerasukan, maka bahasa lain yang kita kenal adalah kesurupan. Adanya jin yang masuk ke dalam tubuh manusia, dan dari semua perkataan dan perbuatannya itu di bawah kendali oleh jin tersebut. Nah, kesurupan atau kerasukan jin ini seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Baik mereka yang tinggal di daerah perkotaan maupun yang mereka tinggal di daerah pedesaan. Baik yang mereka dalam keadaan sendirian ataupun mereka yang berada di tengah-tengah keramaian. Itulah sebabnya tentang kejadian atau peristiwa kerasukan ini banyak orang yang menyaksikan dan banyak orang yang melihatnya. Apakah mereka berada di rumah atau sedang dalam perjalanan, bahkan di tempat kerjaan sekalipun. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Ketika kita melihat seseorang yang dalam kerasukan, masuk loh jin itu di dalam tubuhnya. Maka yang sering terjadi, orang yang kerasukan itu malah ada yang kerasukan hanya sekali selama 1 hari. Masya Allah. Bahasanya kerasukannya full sehari penuh. Dia kerasukan di waktu pagi, tapi nggak sadarkan diri. Jinnya tidak keluar dari tubuh manusianya. Makanya dia kerasukan itu sekali aja, tapi dalam 1 hari penuh. Waktu pagi dia kerasukan sampai menjelang sore hari, baru dia sadar. Ada. Dan ada lagi yang membuat kita merasa kasihan terhadap seseorang yang kerasukan ini. Ada yang sebentar-sebentar sadar, tapi kerasukan lagi. Yang bahkan dalam 1 hari itu bisa mencapai 5 kali. 5 kali kerasukan. Ada yang 1 hari itu sampai 10 kali. 10 kali kerasukan. Nanti dia kerasukan nih, tiba-tiba sadar. Hanya berbicara sepatah 2 kata, 1 kalimat, 2 kalimat, tiba-tiba kerasukan lagi. Tiba-tiba sadar. Barulah dia mungkin terasa lapar, mau makan. Pada saat sedang makan, kerasukan lagi. Atau pada saat setelah makan, kerasukan lagi. Jadi,
Di sini kita akan membongkar apa ya yang menjadi sebab orang yang kerasukan itu sulit diatasi. Kita ambil poin yang pertama sebagai jawaban kita yang pertama. Orang yang dirasuki oleh jin atau syaitan di dalam tubuhnya, secara pribadi dia terperangkap di dalam jerat emosi dan perasaan. Masya Allah. Jadi ternyata yang perlu kita telusuri ini adalah pribadi orangnya. Bisa jadi orang itu terperangkap dalam jerat emosi dan perasaan. Ini yang pertama. Sehingga nanti kalau ada saudara-saudara kita yang kerasukan, cari solusinya. Kalau mungkin ada keluarga kita yang kerasukan, cari solusinya. Kemudian ada teman, karib, kerabat, jiran, tetangga yang kerasukan, maka telusuri pribadinya, cari solusinya. Di sini kita akan mengemukakan sebuah dalil yang bersumber dari ayat suci Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 99. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh, tidak akan berkuasa terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata yang menjadi sebab mengapa syaitan itu seolah-olah bisa menguasai tubuh manusia, ternyata di sini ada celah yang sudah lama diincar oleh syaitan, sehingga dari celah itu dia benar-benar bisa menyusup ke dalam tubuh manusia dan bisa mengendalikan serta menguasai tubuh manusia seutuhnya. Maka untuk menutup celah ini, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan kualitas dan kuantitas iman kita kepadanya. Kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa menutup celah kelemahan manusia agar syaitan tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, tidak mampu menyusup dan tidak akan bisa mengendalikan dan menguasai tubuh manusia. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi celah bagi manusia sehingga syaitan bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Bahkan bisa memberikan pengaruh, memberikan rasa sakit, lumpuh, mimpi-mimpi buruk, selalu melihat makhluk halus, bayangan-bayangan sepintas, melihat pocong, kuntilanak, mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Itu pengaruh-pengaruh buruknya. Sering migrain, jantung sering berdebar, nafas sering sesak tanpa sebab. Ketika membaca ayat suci Al-Quran, tiba-tiba tubuh menjadi kaku. Ketika kita mendirikan sholat, tiba-tiba dada seperti ditusuk jarum, perut terasa mual, bahkan kita bisa buang air kecil terus-menerus. Bisa saja kita buang angin. Pada saat kita berzikir, bisa-bisa suara kita menjadi hilang. Itu adalah pengaruh yang dibawa oleh syaitan, yang dibawa oleh jin. Dan bisa saja ada celah yang diincar oleh mereka sehingga mereka bisa menguasai sepenuhnya, menggenggam tubuh manusia seutuhnya. Apa celahnya? Seperti adanya rasa kecewa, kemudian kesal, adanya penyesalan, sedih yang begitu teramat mendalam, emosi yang terlalu bergejolak, kemudian amarah yang memuncak sehingga tidak mampu dibendung,
tidak lagi bisa dikendalikan. Adanya rasa resah, gelisah, jiwa itu merasa tidak tenang. Kalau bahasa modernnya sekarang itu galau. Kemudian gundah gulana, bermuram durja, murung aja bawaannya. Kemudian trauma terhadap masa lalu. Ada pernah menghadapi satu masalah yang mungkin menurutnya dia tidak pernah menghadapi masalah ini, sehingga dia merasa berat, merasa sulit untuk mencari jalan keluar. Dia trauma, kepikiran terus, dan masih banyak sebabnya lagi. Karena depresi, adanya tekanan batin, goncangan jiwa, bahkan rasa takut, merasa malu, merasa minder, merasa berputus asa dari rahmat Allah, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dicintai, merasa tidak disayangi. Bahkan ketika mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ujian yang diturunkan oleh Allah kepadanya, dia merasa tidak ridho, tidak ikhlas terhadap ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak sabar, dan masih banyak lagi sesuatu yang bisa saja terjadi pada diri manusia, dan ternyata sesuatu itu menjadi celah di mana syaitan bisa memanfaatkan keadaan tersebut. Dan ketika manusia itu tetap bertahan dengan celahnya, bertahan dengan kelemahannya, maka mereka, bangsa jin atau syaitan, terus memanfaatkan kelemahannya sampai ia bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan kemudian bisa mengendalikan serta menguasai tubuh manusia seutuhnya. Masya Allah. Jadi ini yang perlu kita fahami ya teman-teman. Jangan sampai ini terjadi kepada kita sendiri secara pribadi, ataupun kepada keluarga kita, istri maupun anak-anak kita khususnya. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Jadi terperangkap dalam jerat emosi dan perasaan. Tentu ketika kita menghadapi sesuatu hal yang menurut kita sulit, muncul emosi, muncul amarah, dan muncul semua yang sudah pernah kita rasakan sebelumnya. Muncul perasaan tidak enak, sehingga perasaan kita pun akan merasa kacau. Pikiran kita pun tidak akan pernah bisa tenang. Contoh, kita mengalami satu penyakit medis yang sudah lama kita derita dan tak kunjung sembuh. Nah, karena lama untuk kita bisa menggapai kesembuhan, lama kita tidak sembuh dari penyakit yang sudah kita alami. Nah, pada saat itu pikiran kita pun akan bermain. Wah, terbawalah kita dengan perasaan. Bisa jadi aku lama sembuhnya karena ada kiriman. Bisa jadi ada orang lain yang mengirimkan sihir di dalam tubuhku. Wah, ini berarti aku kena santet ini. Wah, berarti ada orang yang iri, ada orang yang dengki. Aku disantet loh. Dan semua perasaan-perasaan itu terbawa, hanyut karena kesulitan yang kita hadapi, karena tekanan batin, gejolak jiwa yang kita rasakan. Saat itu jelas timbul rasa curiga, timbul rasa prasangka buruk kepada orang lain. Yang bisa jadi ketika kita bertemu dengan teman kita, 3 hari aja nggak ketemu, baru aja ketemu, tiba-tiba dia kita panggil, kita tegur, lewat aja, berarti dia itu yang ngirimin aku. Ya, biasanya dia ramah loh, kok sekarang dia cuek, berarti dia ini yang nggak senang sama aku. Gawat. Jadi penuh dengan kecurigaan, penuh dengan prasangka buruk.
hanya menerka-nerka, perasaannya sendiri saja yang bermain pada saat itu. Wah, berarti dialah ini yang nyantet aku. Wah, berarti dialah ini yang semalam datang ke dukun. Berarti dialah yang karena nggak senang sama aku. Ini berarti dia yang iri nih, yang dengki, makanya aku dibuat sakit seperti ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, maka selama kita terperangkap dan terjerembab di dalam luapan emosi, terjerat dengan penuh perasaan, syak wasangka, prasangka buruk terhadap orang lain, maka pada saat itu solusinya tanamkan keimanan di dalam hati kita. Tanamkan keimanan di dalam hati kita. Beristighfarlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah, karena dosa dan kesalahan dari prasangka buruk yang selama ini bermain di perasaan kita. Memohon ampunlah kepada Allah karena luapan emosi yang menyebabkan hati kita tertutup, yang menyebabkan hati kita beku, sehingga tidak bisa menerima nasihat dan arahan bimbingan dari orang lain. Bahkan Al-Quran sendiri pun tidak bisa menyentuh dadanya. Perbanyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki pikiran, tenangkan perasaan, perbaiki hati, hidupkan dan lembutkan hati kita. Itu kuncinya. Baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Ya Allah, aku sakit. Ya sudah, yang penting kita berprasangka baik aja kepada Allah. Ini adalah cobaan yang datang dari Allah. Ini adalah ujian untuk menguji imanku, menguji kesabaranku, menguji keikhlasanku, menguji aku siap tidak ya untuk menghadapi takdir. Walaupun kita sudah siap dengan ujian yang diberikan oleh Allah untuk kita, tapi paling tidak tawakal dan ikhtiar itu perlu kita tanamkan dan kita lakukan. Berusaha, cari obat yang benar-benar disyariatkan di dalam ajaran agama Islam. Jadi insya Allah kita sudah menyampaikan apa yang menjadi sebab bahwa orang yang kerasukan itu sulit diatasi. Tapi insya Allah, alhamdulillah, kita sudah mencari apa yang menjadi solusi. Ini pertemuan kita yang pertama. Insya Allah kita akan bertemu pada poin jawaban kita yang kedua. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.